Puji Tuhan, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Pagi hari ini kita bertemu kembali untuk sama-sama kita datang beribadah, memuji, mempermuliakan Tuhan. Mari kita mau menyiapkan hati untuk sama-sama kita berdoa dan menyembah Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Mari katakan ini dengan sungguh-sungguh. Dari mereka untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Engkau memberkati kami, serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya biar berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini anak-anak, mari semuanya kita akan bergirang, kita akan bersuka cita memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai terbenamnya kita mau terus memuji Tuhan. Ya, tepuk tangan ya. Dari
kita akan memberi persembahan kepada Tuhan, ya. Mari kita mau berdoa dulu sebelum kita memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami bersama-sama di ibadah online ini memuji mempermuliakan Tuhan dan hati kami bersyukur Tuhan. Saatnya kami akan memberi persembahan, biarlah Tuhan tolong kuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami memberi dengan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sambil kita memberi persembahan kepada Tuhan. Yesus pokok dan kita lah caranya. Persembahan kita semua. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Firman Tuhan kepada kita.
Pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan lewat setiap lagu dan pujian kami. Biarlah semuanya menyukakan hati Tuhan. Saatnya kami akan menyiapkan hati untuk mendengarkan cerita firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah kami, khususnya buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan menolong, menyiapkan hati mereka semuanya, supaya firman-Mu menjadi berkat, menuntun setiap langkah kami. Bahkan kami terus semakin mencintai Tuhan dalam hidup kami. Berkati Om dan Tante yang akan bercerita firman Tuhan pagi hari ini. Dengan bersyukur kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Puji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua duduk manis. Nah, pagi hari ini Tante akan memakai benda-benda ini untuk ilustrasi cerita firman Tuhan pagi ini. Nah, ini ada yang tahu? Ya, ini adalah timba ya, atau ember. Dan ini adalah panci. Terus ini adalah wajan. Dan dari ketiga benda ini mempunyai tugas dan fungsi sendiri-sendiri. Kalau ember atau timba ini biasanya untuk menampung air ya, untuk tempatnya air. Terus kalau wajan ini biasanya untuk memasak, untuk menggoreng ikan, menggoreng ayam, dan lain sebagainya. Sementara panci tugasnya biasanya digunakan untuk merebus air. Nah, anak-anak, biasanya di dapurnya Tante Sieni tenang-tenang saja ya. Tapi pada suatu malam ada yang bikin keributan, yaitu si ember ini. Ember marah, ember ngomel terus, sampai teman-temannya jadi berisik, si wajan sama si panci ini. Si wajan bertanya, "Ember, kenapa sih kamu kok marah-marah, kok ngomel terus dari tadi?" "Iya, aku sebel." "Kenapa kok sebel?" "Iya, masa setiap hari aku ditaruh di pojokan situ, di tempat yang kotor, basah?" "Loh, kan tugas kamu memang untuk menampung air." "Iya, tapi aku bosan di sana. Enak itu si panci." "Kenapa aku?" Nah, pancinya bertanya, anak-anak, "Kenapa aku?" "Iya, kamu enak. Setiap kali habis dipakai oleh Tante Sieni, kamu dicuci, dielap sampai kering, sampai gilap. Terus ditaruh di tempat yang bersih. Nggak seperti aku, ditaruh di pojokan, di tempat yang basah dan kotor." "Loh, kan tugas kamu memang di situ untuk menampung air." "Iya, tapi aku nggak mau. Pokoknya mulai sekarang kita tukar tugas, kita tukar tempat." "Loh, kan nggak bisa, Ben. Tugas kita beda-beda. Nggak bisa. Pokoknya tukar tugas." Terus si panci, anak-anak ya, dia berkata, "Ya sudah, Ber, daripada ribut-ribut, kita tukar tugas. Kamu menggantikan tugasku merebus air, aku menggantikan tugasmu untuk menampung air. Jadi mulai kapan kita tukar tugas?" "Sekarang." Marah anak-anak timba ya. "Pokoknya sekarang tukar tugas." "Baiklah kalau begitu, Ber, kita tukar tugas." Karena akhirnya timba dan panci tukar tugas, tukar tempat ya. Pancinya ada di sana, timbanya ada di atas kompor. Nah, besok pagi ketika Tante Sieni bangun, Tante Sieni mau merebus air, mau bikin kopi. Nah, karena tugasnya sudah digantikan oleh timba, maka timba yang akan digunakan oleh Tante Sieni untuk merebus air. Nah ya, terus Tante Sieni nyalain kompor. Si
si Timba dengan sombongnya berkata, siapa bilang aku tidak bisa menggantikan tugasnya si Panci? Aku bisa, buktinya ini aku bisa. Nah anak-anak, pertama-pertamanya ya si Timba merasakan hangat. Lama-lama ya kok tambah panas. Akhirnya si Timba kepanasan. Aduh, panas. Aku tidak mau lagi menggantikan tugas si Panci. Gak mau saudara. Nah anak-anak, akhirnya dapurnya kacau. Tante Siani tidak jadi bikin kopi ya, karena ini timbanya jadi penyok, karena ini kan terbuat dari plastik. Kalau kena api pasti jadi penyok ya. Nah anak-anak, akhirnya suasana yang tenang ya jadi kacau karena si Ember ini iri hati. Karena iri hati maka terjadi kekacauan. Nah, benar seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16 ya. Yang sudah bisa baca, kita akan membaca firman Tuhan. Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam kejahatan. Segala macam perbuatan jahat. Nah, anak-anak ya, ada banyak hal ya yang bisa membuat kita iri hati ya. Tapi iri hati itu apa ya? Nah, iri hati itu adalah perasaan yang tidak senang, tidak suka kalau melihat kelebihan orang lain. Nah anak-anak, perasaan iri hati itu firman Tuhan berkata tidak baik ya, karena pasti akan menimbulkan kekacauan seperti kejadian yang tadi antara Ember dan Panci. Anak-anak, ada banyak contoh ya sifat iri hati ini. Contoh yang pertama adalah misalnya merasa iri hati karena ulangan ya, nilai ulangan temannya itu lebih baik, lebih bagus dari punya kita, sehingga kita iri, terus ngomong, pasti itu nyontek. Dan banyak lagi ya, karena iri hati. Tetapi ternyata temannya itu tidak nyontek, tetapi temannya itu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau ingin nilai yang bagus, ya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Terus contoh yang lain adalah misalnya merasa iri hati karena melihat temannya mempunyai mainan yang lebih bagus dari kita. Terus iri, merengek, minta sama mama papa. Pokoknya aku mau minta dibelikan mainan mobil-mobilan seperti punya itu temanku si Tono. Pokoknya aku mau dibelikan boneka yang bagus, yang besar seperti punya si Tini. Nah, akhirnya setiap hari ribut, merengek terus sama mama papa. Padahal baru seminggu yang lalu dibelikan mainan sama mama papa. Tetapi karena melihat temannya memiliki mainan yang lebih bagus, maka perasaan iri hati timbul. Jadi merengek setiap hari, marah-marah setiap hari, dan akhirnya jadi kacau, ribut. Nah, anak-anak, Tuhan tidak suka kepada anak yang suka iri hati, ya, karena itu tidak berguna, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Di dalam firman Tuhan ada juga ya beberapa tokoh Alkitab yang mempunyai sifat iri hati. Nah, contohnya adalah Kain dan Habel. Kalian tahu Kain dan Habel? Kain dan Habel adalah kakak
beradik ya, bersaudara. Nah, suatu hari Kain dan Habel mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, tetapi yang diterima adalah persembahan Habel, sehingga Kain menjadi marah, iri hati karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Ya, si Kain tidak memperbaiki diri, tidak minta ampun sama Tuhan, tetapi malah marah-marah. Dan yang lebih parah lagi, Kain melakukan perbuatan yang jahat ya. Dia membunuh adiknya, yaitu Habel, sehingga mengakibatkan dia dihukum oleh Tuhan. Terus contoh yang kedua adalah Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, Yusuf ini lebih disayang oleh papanya, oleh Papa Yakub ya, sehingga Papa Yakub membelikan baju, membelikan jubah yang bagus dan mahal untuk Yusuf. Nah, melihat itu saudara-saudaranya menjadi iri hati, marah di sini ya anak-anak ya. Terus mereka melakukan perbuatan yang jahat. Mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Nah, anak-anak, karena iri hati ya, maka orang-orang melakukan perbuatan yang jahat. Nah, contoh yang ketiga, ada yang tahu enggak anak-anak? Apalagi contohnya ya, tokoh Alkitab yang mempunyai sifat iri hati, ada yang bisa enggak? Nah, yuk, kalau ada yang bisa, anak-anak bisa menjawabnya ya. Anak-anak bisa mengirimkan jawabannya kepada Tante Sheni ya. Terus kalian tulis nama, kelas, dan tentu saja jawaban yang benar. 2 orang tercepat nanti Tante kasih hadiah. Oke? Nah, kita lanjut lagi ya firman Tuhannya. Jadi anak-anak ya, kita harus menjaga hati kita supaya hati kita dijauhkan dari sifat iri hati ya. Karena kalau sudah iri hati ya, sulit bagi seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi jauhkan hati kita dari sifat iri hati supaya ada damai, supaya tidak terjadi keributan. Anak-anak harus ingat bahwa Tuhan sudah memberikan kita keselamatan yang besar. Tuhan sudah memberkati dengan berkat yang berlimpah ya. Setiap hari ada makanan yang bisa kita makan. Tuhan sudah memberikan berkat perlindungan, kesehatan. Bahkan Tuhan sudah memberkati dengan kasih sayang ya kepada kalian melalui orang tua, saudara, dan lain-lain. Jadi mengucap syukurlah kepada Tuhan. Setiap hari mengucap syukur kepada Tuhan, karena dengan mengucap syukur akan menjauhkan kita dari sifat iri hati. Ya, jadi anak-anak, demikianlah firman Tuhan, dan sebagai ayat hafalannya yaitu ayat yang tadi, Yakobus 3 ayat 16. Tante bacakan ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, puji Tuhan, kita akan tutup ibadah ini. Kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Semua tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami selalu mengucap syukur kepadamu, karena dengan mengucap syukur kami dijauhkan dari sifat iri hati. Tuhan tolong supaya kami bisa melakukan firman-Mu ini. Tuhan tolong supaya kami selalu Tuhan belajar untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu atas firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.